Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami, tubuh yang sehat kepada kami, bahkan kesempatan sekali lagi Tuhan berikan buat kami semua untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan anugerahkan kepada kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama hari ini akan mengubahkan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami ketika kami membaca dan belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi karena waktu saudara, maka saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian saya akan menyambung ayat 12 dan 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-12 dan 13 berkata begini. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan. Nah saudara, hari Pentakosta adalah hari yang sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka sedang memulai untuk menyabit gandum. Dengan kata lain saudara, Pentakosta itu adalah hari pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Nah saudara, di dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu berarti ke-50. Karena itu saudara dikenal kemudian juga dengan nama Hari Raya 7 Minggu di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-10. Saudara sekalian, di Israel dikenal ada 3 hari raya utama. Nah, 3 hari raya utama ini tidak pernah mereka lupakan. Mereka selalu rayakan itu. Nah, apa itu 3 hari raya utama pada bangsa Israel? Yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah adalah hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Kemudian hari raya utama yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya untuk pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Nah, hari raya Pentakosta ini dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Nah, yang ketiga, hari raya utama bangsa Israel yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun ini adalah hari raya untuk pengucapan syukur juga, tetapi atas semua hasil panen yang dilakukan. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa istilah Pentakosta di kitab Perjanjian Baru sebenarnya diadopsi dari pemahaman Perjanjian Lama, yaitu hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah atau kemenangan atau kelepasan itu.
Sehingga kemudian tidak heran saudara jikalau 7 minggu sesudah Yesus bangkit, atau Paskah atau kemenangan atau kelepasan itu, maka murid-murid berkumpul untuk merayakan akan kebangkitan, akan kemenangan Yesus Kristus sebagai ucapan syukur. Maka kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 yang kita baca tadi diceritakan bahwa murid-murid dan para pengikut Yesus, bahkan orang-orang dari wilayah lain saudara, para pengikut itu berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50 Yesus sudah bangkit. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, namun di luar dugaan mereka, Alkitab menceritakan saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3. Pada saat mereka sedang berkumpul itu, maka Alkitab mengatakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka disinilah kemudian terjadi ada satu peristiwa yang kita kenal sebagai pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya dijanjikan oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, dalam pencurahan Roh Kudus ini kemudian di dalam ayat yang keempat, saudara bisa baca di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, Alkitab mencatat dan membuktikan bahwa mereka telah dipenuhi Roh Kudus. Dan salah satu ciri yang ada pada waktu itu adalah mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya saudara, bahwa ada satu perubahan, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan inilah yang pada akhirnya kemudian di dalam ayat yang ke-13, orang-orang yang ada di sekitar di mana mereka berkumpul menganggap bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wah, mereka dikatakan sedang mabuk anggur, saudara. Sedang mabuk anggur manis. Saudara kalau lihat orang mabuk itu ya di kampung-kampung itu ada beberapa kali saya ketemu dengan orang mabuk itu ngomongnya ngelantur saudara ya, ngomongnya ngelantur. Tetapi ini bukan peristiwa mabuk oleh anggur. Nah saudara, sindiran ini kemudian membuat Rasul Petrus dan ke-11 Rasul yang lain saudara bangkit berdiri kemudian menjelaskan akan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. Bukan karena mereka mabuk oleh anggur manis, tetapi sesungguhnya ada satu peristiwa, yaitu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saudara, melalui penjelasan yang rasul-rasul berikan pada saat itu, membuat orang-orang yang menyaksikannya atau yang sebelumnya katakanlah menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, dijamah oleh Tuhan, dan pada akhirnya mereka semua memberi diri dibaptis di dalam ayat 41. Dan jumlah mereka kira-kira bisa lebih bisa kurang 3.000 jiwa. Dengan kata lain, ada satu pertobatan massal ketika pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Ada satu pertobatan yang besar karena ada 3.000 jiwa yang kemudian bertobat dan dijamah oleh Tuhan. Yang menarik saudara di sini adalah ketika mereka bertobat, maka dengan segera mereka pun menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dengan kata lain saudara, telah terjadi satu perubahan besar atas diri orang-orang yang sebelumnya menyindir dan menyangka bahwa mereka mabuk oleh anggur itu. Saudara, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari bagian ini saudara? Mari kita melihat perubahan yang terjadi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dialami oleh mereka. Yang pertama saudara,
perubahan itu terlihat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam ayat 42 dan 46, orang-orang yang sebelumnya berpandangan negatif terhadap para rasul, yang menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, sekarang telah berubah menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran dan di dalam persekutuan. Ada sebuah perubahan dalam hidup mereka. Ada sebuah perubahan yang terwujud dan nyata dalam diri mereka. Sekarang mereka bukan lagi orang yang menyangka bahwa itu peristiwa adalah peristiwa karena mabuk oleh anggur manis, tetapi itu adalah peristiwa Pentakosta dan mereka mengalami perubahan itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Alkitab juga membuktikan perubahan yang kedua. Mereka menjadi bersatu, saudara. Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid dan orang-orang yang membenci atau menolak Injil. Pada peristiwa Pentakosta itu semua orang yang telah menjadi percaya itu bersatu. Yang tadinya menjadi pribadi-pribadi yang egois, tetapi kemudian karena pencurahan Roh Kudus itu mereka menjadi satu dan mereka juga menerima keberadaan sesama mereka. Sekalipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka menjadi satu, diikat di dalam kesatuan Roh Tuhan. Perubahan yang ketiga yang nyata yang kita bisa lihat di dalam Alkitab adalah adanya hati yang mau berkorban, saudara. Ada pengorbanan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran saudara, setiap harinya ada di antara mereka rela menjual miliknya atau tanah miliknya, lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang lain. Ada sebuah kerelaan untuk berbagi. Orang-orang yang tadinya mereka adalah orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan, mementingkan dirinya sendiri, yang memikirkan bagaimana hidupku dan hidupku dan hidupku. Tapi setelah mereka dijamah oleh Tuhan, mereka menerima Roh Kudus itu. Mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka menjadi pribadi yang mau untuk berkorban dan peduli kepada orang lain. Dan yang terakhir, perubahan yang terjadi adalah mereka disukai oleh semua orang. Betapa luar biasanya, saudara, ketika mereka bertobat, ketika mereka memberi diri untuk dibaptis, mereka memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka Alkitab mengatakan mereka disukai oleh semua orang. Dan tidak heran kekristenan pada zaman Kisah Para Rasul terus bertumbuh, terus berkembang dan berkembang. Karena mereka disukai oleh banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, jika sekarang ini kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Maka seharusnya ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Dan perubahan-perubahan itu seharusnya mempengaruhi orang lain. Dan orang lain bisa melihat kita sebagai pribadi yang sudah diubahkan. Dan mereka menjadi orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Adakah satu perubahan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan cara dan gaya hidup kita tetap sama dengan sebelum percaya Yesus atau bahkan lebih buruk? Mari saudara kita mengoreksi hidup kita. Kalau hari ini hidup kita belum ada satu perubahan, mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita untuk kita mampu menjadi pribadi yang diperbarui dan menjadi baru, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang diubahkan jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini terus tertanam di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, terus memimpin hidup kami menjadi kehidupan yang diubahkan menjadi baru. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin disukai oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Jika saat ini ada di antara saudara-saudara kami dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan pelayanan, Tuhan kami berdoa,
Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah mereka di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap percaya dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.